first record of the doom of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu setelah dua kota mereka, Hiroshima dan Nagasaki, dihancurkan oleh bom atom. Namun, pemerintahan Jepang di Indonesia berusaha menutupi berita ini dari rakyat. Untuk mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Ya, besok hari adalah sejarah baru akan terjadi. Saya harap kemerdekaan yang kalian perjuangkan selama ini akan membuka sidang. Jalan. Kapan ya, Bung, bangsa kita akan terbebas dari penjajahan ini? Mungkin itu mustahil. Bentar, Bung. Inilah saatnya. Jepang sudah kalah. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Tapi, Bung Karno dan Bung Hatta, mereka masih bekerja sama dengan Jepang. Apakah mereka akan setuju? Mereka harus tahu, aku akan menemui Bung Karno. Aku yakin beliau orang yang bijaksana. Tapi kita tidak boleh jatuh ke dalam jebakan permainan politik Jepang. Ya udah, Bung, ayo kita laksanakan. Mari. Ayo. Sultan Syahrir segera bergerak untuk menemui Soekarno dan mendesaknya agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Kita masih harus menunggu. Aku dengar Jepang sudah menyerah. Aku juga dengar begitu. Lalu kapan kita merdeka? Di dalam rumah, muda. Semoga keputusan Jepang yang ikut. Bukankah rakyat sudah layak menunggu? Setelah mendengar kabar kekalahan Jepang, golongan muda segera mendatangi rumah Soekarno untuk mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Selamat siang. Bung Karno, kita tidak bisa terus menunggu. Jepang sudah menyerah. Kini saatnya kita untuk cepat memproklamasikan kemerdekaan. Jika kita menunda, Belanda akan kembali dan akan merebutkan air kita. Proklamasi. Saya mengerti semangat kalian. Asal kalian ketahui, adanya proklamasi tidak bisa dilakukan tanpa persiapan. Kita harus mencari dukungan dari beberapa banyak pihak. Bung Karno, saya yakin rakyat akan mendukung proklamasi. Kemerdekaan adalah hak milik kita, bukan hadiah dari mereka. Jepang memang sudah kalah, tapi kita harus memikirkan bagaimana cara agar kemerdekaan ini diakui secara sah oleh dunia. Jika kalian tidak segera bertindak, maka kami para pemuda yang akan bergerak sendiri. Kita harus berhati-hati, jangan bertindak bergegas. Ketegangan semakin meningkat. Para pemuda keluar dengan wajah penuh tekad, merencanakan langkah berikutnya.
Merasa bahwa Soekarno dan Hatta masih ragu, golongan muda mengambil langkah drastis menculik mereka ke Rengas Dengklok agar tidak lagi terpengaruh oleh Jepang. Ada apa ini? Tunggu, ada apa ini? Ada apa ini? Ini demi keamanan kita semua. Ada apa ini? Jangan. Mau dibawa kemana Bung Karno itu? Katanya bakal ada proklamasi, kok malah penculikan? Kami akan membawa Bung Karno ke tempat yang lebih aman. Jadi tenanglah, ini demi keselamatan kita semua. Setelah mengetahui penculikan Soekarno dan Hatta, Ahmad Subarjo segera berangkat ke Rengas Dengklok untuk bernegosiasi dengan para pemuda. Bung Karno, Bung Hatta, saya mendukung kemerdekaan, tapi saya harus memastikan putusan yang sungguh-sungguh. Saya tidak bisa membiarkan dulu kembali Jakarta tanpa kepastian bahwa proklamasi akan dilakukan. Lapor Komandan, saya berjanji besok akan diadakan proklamasi di Jakarta. Apa taruhannya? Nyawa saya taruhannya. Dengan adanya perjanjian ini, akhirnya para pemuda saling berpandangan, lalu mengangguk setuju. Soekarno dan Hatta akhirnya dibebaskan dan kembali ke Jakarta. Malam itu, suasana rumah Laksamana Maida penuh ketegangan dan harapan. Para pemimpin bangsa berkumpul untuk menyusun teks proklamasi yang akan mengubah sejarah selamanya. Saya menyediakan Pak sebagai jasa bentuk penghormatan terhadap perjuangan kami. Namun, saya harap kalian juga mengerti bahwa saya sebagai perwira Angkatan Laut Jepang juga tidak bisa dipakai. Kami sangat memahami dengan posisi Anda Laksamana. Berkat dukungan dan kehadiranmu sangat berarti bagi kita untuk semua. Ya, besok hari adalah sejarah baru yang akan tercipta. Saya harap kemerdekaan yang kalian perjuangkan selama ini akan membuahkan hasil yang baik bagi Indonesia. Kami juga berharap demikian. Perjuangan kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kita harus memastikan setiap kata dalam teks ini untuk mencerminkan semangat perjuangan dan juga harus singkat, padat, dan jelas. Mulai dari mana? Saya akan mengetik ulang dengan sedikit perubahan agar lebih tegas. Teks akan mengubah sejarah bangsa kita. Sementara, suasana di luar, sekelompok rakyat dan pemuda berjalan menyusuri jalanan Jakarta yang kini berhenti di sekitar rumah Laksamana Maida. Mereka berbicara pelan dengan nada penuh harapan. Kabarnya Bung Karno sudah pulang dari Rengas Dengklok. Apa mungkin mereka di sana ya? Mungkin lagi berdiskusi atau menyusun sesuatu. Benar ya? Jangan perhatian, kita lihat aja dari jauh. Akhirnya bangsa Indonesia akan merdeka. Akhirnya. Sementara para pemimpin bangsa menyusun teks proklamasi, di sudut lain rumah, Fatmawati tengah sibuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan esok hari. Permisi, Ibu. Iya. Ini bukan hanya sekedar kain. Ini adalah simbol perjuangan, darah, dan harapan bangsa kita. Ibu, tidakkah lebih baik Ibu beristirahat? Iya, istirahat saja, Ibu. Tidak, bendera ini harus siap sebelum fajar.
Besok adalah hari bersejarah. Dalam keheningan malam, setiap jahitan membawa semangat perjuangan rakyat Indonesia. Esok harinya, bendera ini akan menjadi saksi lahirnya Indonesia merdeka. Pagi yang dinantikan akhirnya tiba. Di depan rumah Soekarno, rakyat berkumpul dengan penuh harapan. Fatmawati telah menjahit bendera merah putih, siap untuk dikibarkan. Semoga bendera ini bisa berkibar selamanya bagi negara ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hari itu, Indonesia resmi menyatakan kemerdekaannya. Perjuangan panjang telah mencapai titik terang, tetapi tantangan besar masih menanti di masa depan. Namun, semangat persatuan dan tekad bangsa Indonesia tidak akan pernah padam.